semuanya, saat ini saya sudah berada di stasiun Bandung dan hari ini saya akan memulai perjalanan yang cukup panjang dari Bandung menyusuri jalur selatan sampai ke Surabaya Gubeng dengan kereta api tercepat, perjalanan yang durasinya tersingkat untuk menuju ke Surabaya Gubeng, yaitu dengan kereta api Argo Wilis yang sudah ada di jalur 4. Seperti apa perjalanan dengan Raja Selatan kali ini? Ikuti perjalanan saya sampai akhir. Jadi untuk masuk ke dalam stasiun Bandung terdapat dua pintu keberangkatan ya, pintu keberangkatan utara dan pintu keberangkatan selatan. Dan hari ini saya masuk lagi lewat pintu selatan yang sebenarnya mayoritas melayani keberangkatan kereta lokal ya. Tapi kalau kalian naik kereta jarak jauh, kayak mau naik Argo Wilis contohnya, kalian juga bisa masuk lewat pintu selatan karena sama-sama akan mendapatkan akses menuju ke peron melalui Skybridge. Saat ini saya sudah berada di antara jalur 5 dan 4. Di jalur 5 ada rangkaian kereta Lodaya tambahan ya. Ini masih musim kereta tambahan. Sedangkan Argo Wilisnya ada di jalur 4. Melihat rangkaian Argo Wilis dengan stiker tematik Idul Fitri ini mengingatkan saya akan perjalanan kereta Majapahit ya. Jadi sekilas nampak luar ini nggak ada bedanya antara ekonomi new generation yang stainless steel dengan eksekutif stainless steel seperti ini karena sudah dilapis dengan stiker tematik. Jadi sepanjang pengetahuan saya, pola operasi rangkaian Argo Wilis ini saling bertukar atau rolling dengan kereta Turangga ya. Argo Wilis berangkat dari Bandung, tiba di Surabaya Gubeng, berubah papan namanya, diganti menjadi kereta Turangga. Sedangkan Turangga, keberangkatan Surabaya Gubeng sampai di Bandung, tidak langsung menjadi Argo Wilis ya. Karena jadwal ketibaan dengan keberangkatannya terlalu mepet, kayaknya hanya jeda 1 jam. Jadi armada Turangga yang tiba di Bandung akan dimanfaatkan dulu sebagai Argo Parahyangan. Kamu hormati, sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju stasiun akhir Surabaya Gubeng. Selamat pagi pelanggan yang kamu hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Argo Wilis yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dengan jadwal pemberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 55 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Surabaya Gubeng pukul 17:35 menit waktu Indonesia Barat dengan pemberhentian di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Tepat pukul 7:40 kereta Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Bandung
Dan untuk mencapai stasiun Surabaya Gubeng, kita membutuhkan waktu selama hampir 10 jam, atau tepatnya 9 jam 55 menit. Dan barusan saya perhatikan ya, setelah hampir 2 tahun saya tidak naik Argo Wilis, dan baru naik lagi hari ini, kok announcement-nya berbeda ya. Pola kalimat dan announcernya kayak yang berbeda. Dan kalau kita bandingkan perjalanan sesama kereta Raja ya, antara Raja Utara Argo Bromo Anggrek lintas Jakarta Surabaya dengan Raja Selatan Argo Wilis lintas Bandung Surabaya, durasi perjalanannya terpaut sekitar 2 jam ya. Argo Bromo Anggrek 8 jam, sedangkan Argo Wilis 10 jam. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena lintas yang dilewati oleh Argo Wilis cenderung naik turun dan berkelok-kelok. Sehingga meskipun dua kereta ini mendapatkan keunggulan untuk berlari sampai dengan 120 km per jam, untuk kereta Argo Wilis di beberapa kesempatan tidak bisa memaksimalkan kecepatannya ya, terbatas atau dibatasi kecepatannya terkait dengan jalur yang dilintasi. Mengenai perjalanan kereta Argo Wilis ya, dalam satu hari terdapat 2 kali pemberangkatan, satu dari arah Bandung dan satu dari arah Surabaya. Untuk jadwal perjalanan dari Bandung, kereta Argo Wilis diberangkatkan pada pukul 7:40 menit, sedangkan keberangkatan dari Surabaya, jadwal pemberangkatannya adalah pada pukul 8:15. Baik dari arah Bandung maupun dari arah Surabaya, durasi perjalanannya hampir mirip ya, hampir 10 jam. Dari Bandung 9:55, 9 jam 55 menit, dan dari arah Surabaya 9:53, 9 jam 53 menit. Dan ini menjadi perjalanan kereta tercepat di rute Bandung-Surabaya. Ya, sesuai dengan gelarnya ya, membawa gelar Argo, kereta ini pantas untuk mendapatkan durasi yang lebih singkat dibandingkan kereta-kereta lain di rute yang sama. Sebagai salah satu kereta unggulan, di perjalanan Argo Wilis juga tersedia layanan makanan dan minuman secara berbayar yang spesialnya dilayani oleh juru masak. Jadi langsung memasak di kereta atau istilahnya real time cooking. Dan saya sudah memesan makanan dan minuman. Ini adalah teh premium ya, karena saya biasa membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan. Enak banget minum teh sambil naik kereta. Dan memesan satu menu favorit saya kalau lagi naik kereta unggulan, yaitu menu bakmi godok Jawa. Porsinya mengenyangkan, rasanya tentu sudah pasti enak, dan disajikan panas-panas ya. Enak banget naik di kereta yang sejuk. Makanya ini kenapa jadi menu favorit saya kalau lagi naik kereta. Selamat makan! Mungkin kebetulan ini masih dalam rangka lebaran juga ya. Di perjalanan naik Argo Wilis hari ini ada legendary culinary. Jadi kuliner daerah yang dibawa di perjalanan kereta. Di Argo Wilis hari ini saya mendapati beberapa menu. Yang pertama ada batagor, kemudian ada pilihan tahu bakso atau bakso tahu ya, lupa. Dan apa ya tadi? Batagor, tahu bakso, oh sama cuanki. Bukan cuanki Ciomi ya, ini beda. Ini yang khas dari Bandung. Ini saya pesan satu cuanki, kemudian pesan satu batagor, pesan satu tahu bakso. Jadi hari ini udah naik kereta mahal, jajannya juga lumayan berasa. Kereta makannya lagi penuh banget. Sebenarnya rasa cuankinya enak, cuman sayangnya pas disajikan udah nggak terlalu panas ya. Pada pengen makan yang panas gitu, kayak biar seger matang. Tapi nggak apa-apa, jarang-jarang ya kuliner daerah
ada di perjalanan kereta. Perjalanan kereta Argowili saat ini terhenti di stasiun Cipendeya, stasiun pemberhentian pertama. Semua kereta wajib berhenti di stasiun ini untuk pemeriksaan, terutama pengereman ya. Jadi selevel Argowilis pun wajib berhenti. Ih, di selokannya ada ikan dong. Selokan atau apa sih namanya? Tuh, kelihatan nggak sih? Tuh, banyak ikannya. Ini kayaknya sengaja dipelihara di sini deh. Mana yang sebelah sini? Nah, tuh, banyak kan tuh warna oranye-oranye. Lumayan nih, nanti kalau udah gede digoreng. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Dear passengers, in a few moments we'll arrive at Banjar Station. If you end your trip at Banjar Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Kereta Argowili saat ini tiba di stasiun Kroya tepat waktu. Kita dijadwalkan singgah selama 3 menit ya. Dan dengan tibanya Argowilis di stasiun Kroya, maka kita resmi bergabung dengan jalur ganda lintas selatan ya. Karena mayoritas jalur dari Bandung sampai ke Kroya ini masih single track. Di sebelah kiri Argowilis ada lokomotif. Kereta apa ya? Lokomotifnya Puong, dan ini nampaknya adalah Kamandaka Cilacap ya. Cilacap Semarang apa Semarang Cilacap, pokoknya Kamandaka Cilacap. Bukan Kamandaka reguler yang sampai Purwokerto. Terowongan hijau adalah terowongan kereta api yang terletak di Desa Bumiagung, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, atau di sebelah timur Stasiun Hijau. Terowongan hijau memiliki panjang 580 meter dan dibangun pada tahun 1885 sampai 1886. Terowongan ini menembus pegunungan kapur Gunung Malang di ujung utara kawasan Kars, Gombong Selatan. Pada tahun 2020,
terowongan lama ditutup dan pindah ke terowongan baru seiring dibangunnya jalur ganda lintas Kroya Kutoarjo. Bagi Anda pecinta fotografi, keindahan kawasan ini dapat Anda abadikan sebagai buah karya Anda. Terima kasih. Dear passengers, in a moment we will pass through Ijo Town. Ijo Town is a railway town located in Bunyadung Village, Wolkera District, Kebumen Regency, just east of Ijo Station. This town built from 1885 to 1886. It spans 580 meters, piercing through the limestone mountains of Mont Malang in the northern tip of the karst area of Jam segini, kayaknya lebih awal beberapa menit. Kita tiba di Kutoarjo. Willis bertemu sesama Willis di stasiun Kutoarjo. Mbak mau kemana, Mbak? Sudah ditanyakan ke Argowilis lintas saja. Diagram Kutoarjo Station. Argowilis. Bye-bye Argowilis. Saya dari Bandung, kamu mau menuju ke Bandung. Panoramiknya di belakang dekat pembangkit. Formasinya sama ya, Argowilis. Panoramiknya di arah Surabaya. Ini masih arus balik apa ya? Ini penumpangnya banyak banget, mau naik kereta apa nih? Jadi kata-kata template saya kalau tiba di Kutoarjo, kita akan segera mengakhiri perjalanan di daerah operasi 5 Purwokerto di stasiun Kutoarjo, karena stasiun Kutoarjo ini adalah stasiun paling timur dari daerah operasi 5 di lintas selatan. Kira-kira begitu ya. Karena memang ini adalah akhir perjalanan Argowilis di daerah operasi 5. Nanti setelah Kutoarjo akan masuk daerah operasi 6. Jogja. Karena terakhir kali naik Argowilis sekitar 2 tahun yang lalu dan baru 2 tahun kemudian naik lagi, rupanya belum ada perubahan armada ya. Pada saat video ini dibuat pun, Argowilis masih menggunakan armada eksekutif stainless steel generasi yang pertama. Seperti biasa, kereta eksekutif ini mempunyai daya tampung maksimal 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22 yang diatur searah perjalanan kereta maupun bisa diputar sesuai dengan kebutuhan. Dan kabin kereta eksekutif tentu sudah dilengkapi dengan penyejuk udara, kemudian sumber penerangan di bagian atas, rak bagasi kabin di atas setiap penumpang, kemudian ada tambahan lampu baca ya, penerangan tambahan, terus jendela-jendela sudah dilengkapi dengan roller blind untuk menghalau silau atau panas terik matahari. Kursinya sendiri merupakan jenis reclining seat yang dapat direbahkan sandarannya sesuai kebutuhan, dilengkapi dengan meja lipat yang tersembunyi di bawah sandaran tangan, dan sandaran kaki atau footrest yang bisa diatur ketinggiannya. Kemudian kereta ini juga dilengkapi dengan beberapa layar TV sebagai sumber tayangan, dan keberadaan toilet hanya ada di salah satu ujung saja, yang biasanya dekat di ujung kursi nomor besar, dan toiletnya ada 2, satu toilet pria dan satu toilet wanita. Dan kebetulan juga setiap kali naik kereta, terutama kereta eksekutif, saya sering mengambil kursi ujung ya. Hari ini secara random saya ngambil kursi nomor 13 Bravo, kebetulan dapat di depan, di ujung depan, dan kira-kira seperti ini. Jika kalian duduk di ujung paling depan, akan langsung menghadap ke tembok, menghadap ke arah layar TV ya. Kakinya untungnya masih cukup lega untuk selonjoran. Tapi dengan duduk di paling depan, saya tidak mendapatkan fasilitas footrest ya. Padahal kalau mau bisa tuh footrestnya diinstal di tembok, biar bisa tempat buat taruh kaki seperti ini. Dan karena duduk di depan juga, jendela-jendela di ujung ini, bukan karena depan ya, karena di ujung,
jendela-jendelanya tanpa roller blind karena sudah dilengkapi dengan kaca film yang lebih tebal dibandingkan jendela-jendela di kursi non ujung ya. Tapi kalau mau buat rekam video jadinya agak gelap, agak buram, tidak sebening yang kursi-kursi non ujung. Dan tentu saja kalau pintunya terbuka dan lupa tidak ditutup ya jadi tambahan pekerjaan ya. Jadi sebagai penjaga pintu karena generasi pertama pintunya belum otomatis. Terlambat 1 menit. Banyak yang turun di Yoya. Rasanya memang beneran kayak pengen ikutan turun terus pulang ke rumah ya, karena setiap kali naik kereta dari Bandung turun Jogja pulang ke rumah, tapi kali ini bakalan sampai ke tujuan akhir di Surabaya Gubeng. Tuh kalau ada kereta di jalur 1 ini berarti kereta bandara. Kalau yang pakai armada merah, nggak mesti juga ya. Kadang yang bayar 50.000 juga dapatnya yang merah gini kalau pas yang hijau lagi perawatan. Jam-jam segini itu jam rawan ngantuk buat saya. Kalau ngetrip malam malah seger mata. Kalau siang sore gini, aduh berat banget rasanya, tinggal merem kayaknya bisa bablas tidur. Ngantuk ya. Kayak di ayun-ayun. Selamat datang di ibu kota daerah operasi 7 di stasiun Madiun. Kereta Argo Wilis mencatatkan kedatangan awal 1 menit di stasiun Madiun dan dijadwalkan selama 5 menit singgah di stasiun ini. Di sebelah barat sana nampak ada lokomotif CC206, CC203 ya, lagi ada di depo lokomotif. Dan stasiun Madiun ini berdampingan dengan PT Inka, PT Industri Kereta Api, pabrik keretanya. Nanti nggak tahu bisa ngintip apa enggak ya yang ada di dalam pabrik. Ada kereta-keretanya generation apa gitu.
yang mau terbit lagi. Padahal tadi sesaat sebelum Madiun tuh sempat melewati daerah yang diguyur hujan ya, tapi nyampe Madiunnya ternyata belum hujan ya, tapi sudah nampak mendung-mendung. Jadi kalau kereta Sancaka boleh sombong waktu melintas di Kertosono ya. Nah, kalau kereta Argo Wilis boleh sombongnya waktu melintas di stasiun Nganjuk. Argo Wilis tidak melayani pemberhentian secara reguler di stasiun Nganjuk. Awal 4 menitan ya mendarat di Kertosono. Ngemeng-ngemeng ini kereta apa lagi? Kalau tadi Argo Wilis boleh sombong dikit melintas langsung di stasiun Nganjuk, tapi tidak bisa tidak berhenti di stasiun Kertosono ya. Kita dijadwalkan singgah di stasiun Percabangan yang memisahkan perjalanan kereta api. Dari sini ke kanan akan menuju ke arah Kediri sampai Malang, atau di sisi kiri yang menuju ke Surabaya Gubeng. Di kiri ada kereta, di kanan juga ada kereta, dan saya dua-duanya nggak tahu kereta apa. Ada kereta makan pula di situ, ngapain? Berarti emang yang paling sakti di stasiun Kertosono ya hanya Sancaka ya. Bener-bener tidak berhenti alias melintas langsung. Pas lewat sini juga kenceng. Wilis aja berhenti loh. Ini kereta nomor 5 dan nomor 6 berhenti coba. Itu Sancaka. Bentar-bentar, kok saya kayaknya mendapatkan pencerahan ya. Ini kalau kita lihat ekonomi 7 di depan posisinya, dan Depok Ketapang. Nampaknya ini kereta Sri Tanjung ya. Dari Ketapang tujuan Lempuyangan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah perpisahan jalur ya. Jalur dari arah Kertosono menuju Surabaya atau dari arah Kertosono menuju ke Malang. Kereta Argo Wilis meninggalkan stasiun Mojokerto sebelum nanti kita tiba di tujuan akhir perjalanan hari ini, yaitu di stasiun Surabaya Gubeng. Dan buat kalian yang penasaran atau memang sebenarnya sudah berencana naik kereta Argo Wilis, untuk satu kali perjalanan naik kereta ini dari Bandung ke Surabaya, PT Kereta Api Indonesia menetapkan tarif mulai dari angka 500 ribuan sampai 800 ribuan ya. Nilai harga tiket ini bervariasi, tergantung nanti kalian bakal dapat di subkelas yang mana ya. So, buat kalian yang nggak pengen berlama-lama ada di perjalanan, yang tentu mengutamakan kecepatan dan efisiensi waktu tempuh, maka menjadi pilihan yang tepat untuk memilih perjalanan Argo Wilis ya. Kalau untuk perjalanan pagi tentunya. Terlebih untuk rute Bandung-Surabaya nampaknya sekarang sudah tidak terlayani oleh penerbangan ya.
Dulu sempat ada penerbangan dari Hussein ke Juanda, tapi kayaknya sekarang sudah ada, apalagi sekarang Bandara Hussein sudah tidak melayani penerbangan komersil ya. Semua berpindah ke Kertajati, maka naik kereta Argo Wilis menjadi pilihan yang tercepat di rute Bandung-Surabaya. Untuk harga tiket Argo Wilis yang buat saya terbilang tidak murah ini, harapannya ya harus diimbangi dengan pelayanan prima dan kenyamanan selama perjalanan. Kalau kita perhatikan dari segi pelayanannya, seluruh kru perjalanan hari ini helpful dan sangat ramah dalam memberikan pelayanan selama di perjalanan. Kalau untuk kenyamanan perjalanan, hari ini kebetulan saya naik di Eksekutif 7 mendapatkan armada eksekutif generasi pertama, stainless steel generasi pertama, tahun 2018 urutan yang ke-83. Sejauh ini perjalanan cukup nyaman, armadanya nyaman, baik dari segi suspensi, kemudian pengaturan suhu kabin dan kekedapan suara ya. Meski kadang kalau pintunya terbuka dan tidak tertutup kembali ya akan terdengar berisik terlebih karena saya duduk di ujung. Harapan berikutnya untuk harga tiket segitu tingginya, Argo Wilis sampai saat video ini dibuat masih menggunakan armada eksekutif stainless steel generasi pertama ya. Sementara kereta-kereta unggulan yang lain, bahkan kereta non-Argo, itu sudah tersentuh oleh kehadiran eksekutif new generation. Kapan kira-kira nih Argo Wilis bakalan dapat armada new generation juga ya? Malah kalau nggak salah daerah operasi 2 Bandung ini belum tersentuh armada new generation sama sekali. Jadi setidaknya dengan effort membeli tiket yang cukup tinggi dapat dibarengi dengan feedback yang baik dari operator ya tentunya melalui armada yang semakin hari seharusnya semakin baik. Dan yang terakhir catatan kecil dari saya, ini kalau diperhatikan ya, ada fasilitas meja kecil di sisi dekat jendela. Ini di kursi nomor 13B Eksekutif 7. Kalau terlihat warnanya sudah jauh dari kata putih, kemudian agak kotor dan kusam. Bagian instalasinya juga jauh dari kata rapi. Ini semoga bisa menjadi pertimbangan untuk dirawat dengan lebih baik lagi ya. Oke, jadi kira-kira itu aja review mengenai perjalanan hari ini. Sekitar setengah jam terakhir ya. Mari kita nikmati sampai kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng nanti. Nah, ini yang tadi pagi saya bilang waktu masih di Bandung, rangkaian Argo Wilis setiba di stasiun Surabaya Gubeng akan langsung berubah papan namanya, akan menjadi kereta api Turangga, kereta perjalanan malam menuju ke Bandung kembali. Akhirnya sudah menuntaskan perjalanan selama sekitar 10 jam dari Bandung hingga tiba dengan selamat di stasiun Surabaya Gubeng ya. Dan itu yang bisa saya bagi buat arek-arek sekalian. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya hingga akhir. Dan jangan lupa untuk dukung terus video ini dengan cara like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. See you on the next trip. Thank you.